Hai semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah Perilaku Individu dan Proses Mental Fakultas Psikologi Universitas Airlangga akan memberikan review jurnal yang berjudul Emojis as a Tools for Emotion Work, Communicating Effects in Text Messages. Bagian 1, latar belakang. Emoji adalah gambar yang biasanya disematkan saat bertukar pesan. Dalam komunikasi virtual, di mana isyarat-isyarat dalam berkomunikasi seperti intonasi suara, gestur tubuh, dan ekspresi sangat terbatas, menjadikannya sangat rentan terhadap salah tafsir. Hal ini membuat kebanyakan orang kesulitan dalam berkomunikasi tentang hal-hal yang emosional melalui media komunikasi virtual. Menurut Riordan dan Cruz tahun 2010, kebanyakan orang lebih memilih percakapan langsung daripada menggunakan media virtual ketika mereka ingin menyampaikan hal-hal yang emosional. Karena komunikasi langsung dianggap lebih personal dan efektif. Namun, belakangan ini ditemukan bahwa komunikasi nonverbal tidak sepenuhnya hilang dalam komunikasi virtual. Disinilah emoji berperan. Emoji wajah membantu dalam mewakili ekspresi wajah, sedangkan emoji objek dianggap untuk memberikan emosi pada pesan, khususnya emosi kegembiraan. Dalam penelitian lain juga ditemukan bahwa ada unsur-unsur lain yang digunakan untuk membuat komunikasi nonverbal pada percakapan virtual seakan-akan menjadi percakapan verbal, seperti penggunaan huruf kapital yang berarti teriak, penggunaan huruf berganda di akhir kata yang berarti keramahan, dan penggunaan tanda seru yang berarti kehebohan. Kelahiran emotikon telah ditelusuri kembali ke tahun 1982 ke seorang anggota fakultas universitas yang menyarankan penggunaan titik dua dan tanda tutup kurung untuk menandai lelucon saat menulis di forum online. Pada tahun 2001, Walter dan D'Addario menemukan bahwa 98% dari sampel Amerika Utara mereka mengenali wajah tersenyum dan wajah cemberut. Ternyata pemahaman ini tersebar luas. Sarkar, Shetty, dan Humsto pada tahun 2014 bereksperimen menggunakan emotikon dalam pesan teks di India dan menemukan bahwa 100% peserta mengenali titik 2 dan lambang buka kurung sebagai wajah yang sedih dan 98% mengenali titik 2 dan lambang tutup kurung. Walau emotikon dikenal secara global, namun penggunaannya mengalami penurunan di tengah revolusi dalam adopsi teknologi untuk tujuan komunikasi. Meskipun jarang digunakan, pemahaman yang hampir universal tentang emotikon sebagai tiruan ekspresi wajah menunjukkan bahwa emotikon tentunya memiliki tujuan. Nah, sebagian besar penelitian ini difokuskan pada menentukan apakah tujuan ini terutama untuk menyebarkan pengaruh. Yang pertama ada Luor, Wu, Lu, dan Tao menemukan bahwa negativitas meningkat ketika emotikon negatif digunakan dengan dua pesan netral yang berbeda. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, menurut Derks, Bos, dan von Grubkow tahun 2008 menemukan bahwa informasi verbal dalam pesan adalah bagian terpenting dalam menentukan pengaruh penulis, sedangkan emotikon berfungsi untuk mengubah intensitas pengaruh itu. Harusnya cukup untuk meningkatkan tingkat penggunaan emotikon, namun penggunaannya tetap rendah. Riordan dan Trichtinger menemukan alasannya pada tahun 2016. Meskipun emotikon dimaksudkan untuk memberikan informasi afektif ekstra, emotikon tidak selalu menerjemahkan dari penulis ke pembaca seperti yang dimaksudkan. Theory of Emotion Work mengingat penelitian menunjukkan bahwa emotikon dapat dipahami sebagai ekspresi sosial dan perasaan emosional. Sifat penggunaan emotikon yang disengaja membuatnya sangat cocok untuk situasi di mana pekerjaan emosi diperlukan. Emotion work adalah sebuah usaha yang harus dilakukan seseorang untuk mengatur ekspresi dan perasaan emosi untuk menjalankan suatu peran. Bayangkan seorang ibu yang balitanya mengamuk di tengah toko. Sang ibu merasa kewalahan dan malu, tetapi harus berusaha untuk mengendalikan perasaannya agar dapat merespon kebutuhan balitanya sebagai ibu. Ia dapat melakukan emotion work dalam 3 cara, secara kognitif, fisik, dan ekspresif. Untuk mengatur kognisinya, ia mungkin menganggap bahwa anaknya lelah, bukannya bandel, dan akan membuatnya lebih sabar. Untuk mengatur fisiknya, sang ibu mungkin akan menutup matanya dan mengatur nafasnya agar menjadi lebih tenang. Dan untuk mengatur ekspresinya, sebagai contoh, ia akan meluruskan tangannya dan merelekskan wajahnya. Contoh ini adalah bentuk emotion work yang dilakukan untuk memenuhi peran sosial dan menghindari konsekuensi dari tidak melakukan peran tersebut. Contoh-contoh lainnya adalah ketika istri mendengarkan dan merespon suaminya yang berbicara tentang olahraga, padahal ia merasa bosan.
dan seorang anak akan memasang wajah tersenyum ketika mengunjungi ibunya walaupun di dalam hati merasa lelah dengan omelan ibunya. Nah, sekarang kita sampai pada emoji. Pasti kita sudah tidak asing dengan emoji. Tapi kita tahu nggak sih fungsi dari emoji itu apa? Nah, di sini saya akan menyebutkan dua fungsi dari emoji. Yang pertama, sebagai ideogram atau representasi simbolik dari konsep. Yang kedua, non-face emoji dianggap sebagai piktogram representasi item yang sebenarnya. Nah, kan ada non-face emoji dan face emoji. Pasti tentunya keduanya memiliki persamaan. Yang pertama, ditempatkan di akhir kalimat. Yang kedua, mengekspresikan emosi. Yang ketiga, melembutkan hal-hal negatif. Yang keempat, mengekspresikan keintiman dengan menunjukkan informalitas. Di jurnal ini terdapat dua hipotesis. Yang pertama, adding a non-face emoji to a positive message will increase positive affect ratings. Yang kedua, adding a non-face emoji to a negative message will also increase positive affect ratings. Metode ini melibatkan 185 peserta, yakni 41 laki-laki dan 144 perempuan dengan usia 20-74 tahun, direkrut dari kumpulan mata pelajaran di seluruh universitas dan diberikan kredit kursus untuk menyelesaikan survei online. Metode yang digunakan untuk mengembangkan bukti yang valid secara ekologis adalah seorang siswa dan penulis menggabungkan setiap pesan dengan satu emoji dan diberi valensi negatif dan positif. Disajikan oleh penulis kepada siswa menggunakan sistem polling pesan teks. Siswa menunjukkan apakah mereka dapat merasakan pesan itu yang mungkin mereka tulis atau dapatkan dengan menggunakan emoji. Dari 13 yang dihasilkan, 4 pesan teks positif dan 4 pesan negatif terbesar diambil untuk eksperimen. Prosedurnya dengan cara peserta diminta menunjukkan berapa banyak emosi negatif dan positif yang dihasilkan dalam pesan teks. Lalu diberi daftar 8 emosi seperti gembira, percaya, takut, kaget, marah, sedih, jijik, dan antisipasi. Peserta disuruh memberi penilaian seberapa emoji dapat memengaruhi individu mulai dari skala 1 hingga 7 dan disajikan 4 teks yang bervalensi positif dan negatif. Hasilnya, secara keseluruhan, di dalam setiap pesan disertai dengan emoji memberikan tingkat emosi yang lebih positif dibanding yang tidak ada. Selain itu, pemberian emoji yang lebih banyak, yaitu 2 atau 3, juga memberikan tingkat emosi yang lebih tinggi dibanding satu emoji. Namun, bagi individu juga tergantung pada konteks pesannya. Seperti pada pesan mengenai pesta, rasa antisipasi lebih tinggi secara signifikan, dan pada pesan mengenai kehilangan kunci tidak menunjukkan emosi apapun. Kemudian, tingkat keyakinan lebih besar pada emoji di pesan mengenai pesta dan permainan. Tetapi tidak ada efek keyakinan pada emoji di pesan lainnya, karena emoji di pesan lainnya adalah arti dari pesan verbal itu sendiri, sehingga tidak diperlukan keyakinan terhadap emoji yang ada. Hasil ini juga menunjukkan bahwa emoji non-face juga berperan sama seperti emoji wajah dalam kaitannya dengan emosi, yaitu sama-sama mengomunikasikan emosi. Pada studi kedua ini melibatkan 1.660 peserta yang terdiri dari 801 laki-laki, 850 perempuan, dan 9 orang yang memilih untuk tidak diketahui identitasnya dengan usia 18 sampai 78 tahun dan masing-masing peserta dibayar 15 sen atau setara dengan 0,15 US dollar. Peserta menggunakan mechanical turk dan berpartisipasi dengan mengklik link yang membawa mereka ke halaman web survei yang sama dengan peserta studi 1. Setelah menyelesaikan survei, mereka menyerahkan kode pembayaran dan peserta menilai satu total pesan dipilih secara acak dari 32 rangsangan. Hasilnya, secara keseluruhan hasilnya itu sama seperti studi 1, yaitu pesan yang mengandung emoji memberikan tingkat emosi yang lebih positif dan jumlah emoji juga memberikan pengaruh signifikan. Bagi individu juga tergantung pada konteksnya, dan hasil pada tingkat keyakinan juga sama seperti studi 1. Kesimpulannya, kedua studi tersebut mendukung hipotesis di mana emoji non-face juga mengomunikasikan emosi dan juga memberikan tingkat emosi yang lebih positif. Maka, emoji wajah dan emoji non-face dapat digunakan untuk menjaga dan meningkatkan hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari.